Eugene Chu memiliki masalah dengannya sehingga tidak tertarik tinggal di kota di. Tidak aneh kalau dia pergi. Sedangkan Sylvester Chu, bagaimana bisa dia buru-buru kembali ke Yunan? Yang tinggal di kota di malah hanya Ellie Chu seorang, benar-benar membuat orang tak habis pikir. Awalnya Cameron Lin mengira Sylvester Chu seharusnya juga hadir. Benar, jawab Ellie Chu sambil mengangguk. Paman tertuaku bilang dia tidak terbiasa tinggal di kota di. Dia pulang hari itu juga. Ayahku hari ini dipanggil pulang oleh kakek, sepertinya ada urusan. Ayah memintaku menyampaikan pada Tuan Lin, lain waktu nanti dia masih akan ke kota di. Jika saat itu tiba, dia akan menjamu Anda dengan lebih baik, ujar Ellie Chu perlahan. Dia memintaku tinggal di kota di dan bilang untuk kembali ke Yunan bersama Anda nanti. Bicara sampai sini, pipi Ellie Chu memerah. Dia menghindari pandangan Cameron Lin. Oh, tidak masalah, biarkan ayahmu kembali ke kota di lain kali, aku akan menyambutnya dengan bok, kata Cameron Lin sambil mengangguk. Tuan Lin, saya juga sangat tertarik pada kota di. Ada beberapa tempat wisata terkenal yang ingin kukunjungi. Apakah Anda punya waktu untuk menemani saya pergi? Tanya Ellie Chu dengan berhati-hati, dengan pandangan penuh harap. Cameron Lin berpikir sejenak kemudian berkata dengan serius, Ellie Chu, akhir-akhir ini banyak urusan yang harus kuselesaikan, tunggulah sampai aku ada waktu luang. Kamu kan tinggal di kota di. Aku akan mengutus orang untuk melindungi di sisimu, bagaimanapun kamu belum familiar dengan kehidupan di kota di. Baiklah. Terima kasih atas perhatian Tuan Lin, kata Ellie mengangguk seperti anak baik kemudian menusuk sepotong kecil daging sapi dengan garpu dan memakannya. Masakan barat yang dipesan Ellie Chu, ditemani dengan sebotol anggur merah yang berkualitas. Mereka berdua sama-sama diam, suasananya sedikit canggung. Tuan Lin, mal minum segelas, ujar Ellie Chu buka suara, kemudian menuangkan anggur, dan memberikannya dengan hormat pada Cameron Lin. Ya, jawab Cameron Lin sambil mengangguk kecil, lalu bersulang dengan Ellie Chu. Dia bukannya tidak mengerti pemikiran Ellie Chu, dia juga tahu pemikiran keluarga Chu. Hanya saja, di hatinya hanya ada clue. Ellie Chu, kaukah itu? Saat itu, terdengar suara seorang pemuda. Dilihatnya seorang pria tampan berdasi yang mengenakan tuxedo berjalan melewati mereka. Di sisinya diikuti oleh beberapa pria dan wanita. Pria itu menghentikan langkah, menatap Ellie Chu dengan heran. Apa kamu Eriko Shima? Kata Ellie Chu beberapa saat setelah melihat dan mengenali pria itu. Nah, Ellie Chu, kamu masih ingat aku ya? Setelah lulus dari Universitas Kudera. Kita belum pernah bertemu ya, kata Eriko Shima sambil tersenyum. Benar-benar Ellie Chu ya. Aku hampir tidak mengenalimu. Lama sekali tidak bertemu ya, teman lama. Aku sudah melihat dari jauh. Untunglah Ellie Chu dulu adalah idola sekolah yang terkenal di universitas kita. Banyak sekali gadis bule yang tidak dapat menandingi kecantikannya. Seketika, para pria dan wanita di sisi Eriko Shima semuanya menyapanya. Iya, benar-benar setelah lulus kita semua tidak pernah berkumpul, jawab Ellie Chu sambil tersenyum. Cameron Lin tidak berkata-kata, dia tetap diam sambil memandang Ellie Chu. Tuan Lin, mereka semua dulunya adalah temanku saat kuliah, kami semua lama sekali tidak bertemu, ujar Ellie Chu memperkenalkan. Dia pernah menempuh S2 di sebuah universitas kedokteran yang terkenal di seluruh dunia. Orang-orang di hadapannya saat ini, semua adalah teman-teman kuliah dari jurusan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan yang dekat. Ada beberapa perang yang bahkan Ellie Chu tak tahu namanya, hanya saja wajah mereka terlihat familiar. Sedangkan alasannya mengenal Eriko Shima adalah karena Eriko Shima mengejarnya gila-gilaan saat kuliah dulu. Ellie Chu, siapa ini? Eriko Shima menyadari keberadaan Cameron Lin, dia pun memandangnya dengan tidak senang dan memperhatikan Cameron Lin dari atas ke bawah. Setelah mengamatinya, Eriko Shima tersenyum mencemooh, tampak rasa iri di matanya. Dia adalah Tuan Lin, seorang temanku di kota di, kata Ellie Chu. Eriko Shima melirik Cameron Lin, dia bahkan tidak tertarik untuk menyapa.
Menurut pandangannya, Cameron Lin merupakan orang yang berada di peringkat bawah dalam masyarakat, yang bahkan tidak bisa berdandan untuk datang ke restoran elit ini, seperti orang yang tidak pernah melihat dunia. Orang bermarga Lin yang mengenakan kemeja hitam kuno dan tampak berpakaian santai ini, dari sisi mana dia dapat terlihat seperti tokoh terkemuka yang datang untuk makan di restoran internasional. Dia hanya pemuda rendahan. Dalam hati Eriko Shima meremehkannya, dia juga tidak mengerti mengapa Lee Chu makan dengan orang payah begini, bahkan memesan paket makanan untuk pasangan. Teman di kota di, Lee Chu, seingatku rumahmu di Yunan kan? Kenapa kamu ke kota di? Tanya Eriko Shima sambil memandang Lee Chu. Oh, aku ke kota di khusus untuk bertemu dengan Tuan Lin, jawab Hi Chu. Khusus bertemu dengannya? Tanya Eriko Shima dengan terkeut, dia semakin merasa tidak senang, dia ini. Orang kecil seperti ini apakah pantas dicari oleh Lee Chu sampai jauh-jauh kemari? Mendengarnya, Eriko Shima terbakar api kemarahan. Atas dasar apa? Keluarganya selalu menjadi keluarga elit di kota di dari generasi ke generasi, dan tuan muda keluarga Chu ini, saat masih di masa kuliah, dia telah menggunakan segala cara, menggunakan berbagai rencana untuk mengejar Lee Chu. Namun, dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk makan sekalipun dengannya. Alhasil, Lee Chu malah jauh-jauh ke kota di untuk menemui orang payah tidak bermutu begini. Dia sedang merendahkan siapa? Wajah Cameron Lin tidak berekspresi, dia memandang Eriko Shima sekilas, kemudian tertawa dingin, tak banyak bicara. Lee Chu, bagaimana kabarmu setelah lulus? Apa pekerjaanmu? Tanya Eriko Shima lagi sambil menahan amarahnya. Baik, aku bekerja di kampung halamanku, kerjaanku berhubungan dengan kedokteran, jawab Lee Chu datar. Aturan rumah keluarga Chu di Yunan adalah bersikap rendah hati dalam melakukan apapun, jadi para teman kuliahnya sama sekali tidak tahu latar belakang Lee Chu yang sebenarnya. Dan lagi, keluarga Chu di Yunan memang merupakan keluarga tersembunyi, orang-orang biasa tidak akan tahu bagaimana keluarga Chu di Yunan. Sayang sekali. Lee Chu, berdasarkan kemampuanmu semenjak lulus kuliah, kamu sangat bisa masuk ke perusahaan obat internasional manapun. Kamu tidak perlu kembali ke Yunan yang jelek itu, kata Eriko Shima angkuh. Kalau kamu ingin berganti tempat untuk berkembang, telepon saja aku. Relasi keluarga kami di kota di tidak sedikit. Benar Lee Chu, mungkin kamu tidak tahu betul latar belakang keluarga Kak Eriko. Keluarganya adalah keluarga besar yang terkenal di kota di, kata seorang lelaki mengeluk-elukan. Kamu bisa bertanya, keluarga Shima adalah konglomerat tingkat tinggi. Kalau ada apa-apa carilah Kak Eriko, Kak Eriko dulu sangat menyukaimu. Hanya saja setelah lulus, kamu sama sekali tidak ada kabar. Lee Chu, Tuan Lin ini, bukan pacarmu kan? Tanya seorang perempuan dengan ekspresi merendahkan, sekarang lingkaran pergaulanmu agak buruk ya? Kenapa bisa kamu mencari pria tidak bermutu seperti ini? Lee Chu, aku ingat saat kuliah dulu, ku dengar ayahmu membuka perusahaan obat di kota Gang, seharusnya keadaan ekonomi keluargamu lumayan. Kenapa pacaran dengan pria yang tidak jelas begini? Kata perempuan lainnya dengan ekspresi main-main. Benar-benar tidak sesuai dengan sebutanmu sebagai idola sekolah di universitas dulu. Tuan Lin ini, kata Lee Chu tergagap, dia diejek hingga merasa malu, wajahnya sangat canggung. Hal ini apakah ada hubungannya denganmu? Kata Cameron Lin sambil memandang Eriko Shima dingin, menggantikan Lee Chu menanggapi sikapnya itu.